Puji nama Tuhan, selamat siang semuanya, shalom. Iya, kita akan mulai ya, Bapak Saudara semuanya. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita berbuka puasa. Gimana? Semangat puasanya? Ya, belajar menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami mau melakukan tugas kami, yaitu berdoa, dan kami mau melakukannya dengan iman. Kami percaya Engkau disenangkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersekutu lebih lagi dengan Tuhan. Thank you Lord. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sembah, mari bersyukur. Kami berterima kasih. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Oh, kami menyembah-Mu, kami bersyukur di
hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab besar kasih-Mu, pertolongan-Mu sempurna, mengalir kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ikarabayara lalabasandanamu, shinaralalabakana maya nananame, yaralalalabakara maya ralalabasanda. Mengalir kasih setia-Mu, Allah yang setia. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Sepanjang hidup ini hanya Kau yang kami pegang, Yesus. Haleluya. Kinarabayara lalabayara naname. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi nyatakan sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
sebelum kami berbuka, kami mau dengar firman-Mu, sebab firman-Mu adalah roti kehidupan bagi kami. Kami mau dikuatkan, kami mau diingatkan, kami mau dituntun, kami mau ditegur oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami juga hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amen. Haleluya. Yes, good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Iya. Ayat yang ke 26 sampai 30. Ya. Ayat yang ke-26 sampai 30. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ya. Oke, surat Kisah Rasul ini atau kitab Para Rasul ini, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas, ya. Jadi Dr. Lukas yang menulis kitab ini, dan di situ ada kisah bayang-bayang Rasul Paulus, Barnabas, dan juga beberapa jemaat lain termasuk orang-orang kudus pada waktu itu. Kita baca Bapak Ibu Saudara ayat 27, Kisah Rasul pasal 11 ayat 27 dan seterusnya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Kalau dari terjemahan aslinya, nabi ini juga disebut orang-orang yang memiliki keahlian atau kemampuan khusus untuk bernubuat. Artinya itu karunia roh mereka punya dan untuk memperlengkapi umat Tuhan. Ya, di sini. Nah, nabi ini bukan berarti nabi di perjanjian lama ya, tetapi karunia, lebih kepada karunia fungsinya. Oke. Ayat 28, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan. Jadi Agabus ini seorang yang dikaruniai kenabian, yang bisa bernubuat, yang tahu marifat apa yang pernah terjadi dan yang akan terjadi juga termasuk sedang terjadi. Jadi di sini Agabus bangkit dipenuhi oleh Roh Allah dan dia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi pada waktu itu pemerintahan Claudius ya di bangsa Romawi. Nah di sini Nabi Agabus bernubuat. Bernubuat bukan berarti dia dari dirinya sendiri, tidak, tetapi dari perintah Allah. Dia menyampaikan kepada umat pada waktu itu, ya. Nah, di sini mereka tinggal di Antiokhia. Ya, mereka datang dari Yudea ke Antiokhia, begitu kira-kira ya. Nah, di sini ayat yang ke-29 ada inisiatif para murid-murid Kristus untuk memutuskan mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Di Yudea itu daerah selatan, ya betul, daerah selatan. Dan Yudea itu besar Bapak Ibu Saudara. Di situ ada Bethlehem, ada Yerusalem, ya, ada beberapa daerah lain. Ya, kalau Samaria itu termasuk daerah utara. Kalau tidak salah saya, kita lihat nanti di peta ya. Di Yudea. Jadi mereka itu turun dari bawah naik ke atas dulu daerahnya. Nah, di situ mereka bernubuat bahwa ada kelaparan besar terjadi, mungkin beberapa waktu. Nah, ketika itu ayat 30 nyambung lagi, hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi sumbangan termasuk uang. Mereka sumbang uang, ya. Mungkin juga ada makanan atau pakaian segala macam, tapi juga uang. Ya, kalau saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia itu lebih jelas lagi. Saya ulangi lagi, ya. Dan pada hari itu ayat 27, dan pada hari-hari itu turunlah para nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Ya, ke Antiokhia. Dan sambil berdiri seorang dari antara mereka dengan nama Agabus melalui roh menunjukkan kelaparan yang hebat yang akan
segera terjadi atas seluruh penduduk bumi. Yang pernah terjadi juga pada masa Kaisar Claudius. Nah, di situ mereka mengumpulkan bantuan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca di dalam, lebih bagusnya ini kalau di versi Bible. Ini kan yang ketiga ya. Saya akan bacakan sebentar. Terjemahan Sederhana Indonesia. Ini lebih bagus ini ya, lebih tepat. Iya. Pada waktu itu ayat 27, beberapa orang dari Yerusalem mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat datang ke Antioquia. Nah, kita berdoa supaya kemampuan bernubuat, kemampuan marifat ketika kita berdoa puasa ini Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Ya. Supaya ketika orang dilayani oleh nubuatanmu, oleh marifatmu, mereka melihat bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Salah satu dari mereka namanya Agabus berdiri dan berkata, hampir seluruh penduduk bumi akan mengalami bencana kelaparan. Kelaparan itu juga terjadi semasa Claudius memerintah sebagai Raja Agung di Roma. Oke? Sesudah mendengar nubuatan itu, semua orang Kristen di Antioquia memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkan untuk membantu saudara-saudari seiman di provinsi Yudea. Turun ya. Mereka sepakat memberikan sumbangan sebanyak mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Hal itu mereka laksanakan, lalu mereka mengutus Barnabas dan Saulus untuk menyerahkan dana itu kepada para pemimpin jemaat di Yerusalem. Ya, yang mau disampaikan adalah begini: ketika mereka mengalami pertumbuhan, nah di situ karunia roh bekerja. Ketika karunia roh itu bekerja, salah satunya karunia kenabian, dan semua jemaat diperlengkapi, ya. Puji syukur kepada Tuhan, Agabus ditentukan oleh Allah untuk menyampaikan situasi yang akan datang. Ketika mereka melihat situasi tersebut dan tahu akan apa yang akan terjadi, mereka sudah siap siaga. Jadi mereka tidak kaget. Oke, seperti kita pandemi, kaget nggak Bapak Ibu Saudara? Kaget ya. Semuanya serba blok, habis semuanya. Termasuk yang ngomong ini. Habis ratusan juta. Jadi ya habis semuanya. Ya, mobil hilang semuanya. Bukan dicuri, tetapi gara-gara yaitu ya yang kita alami pada saat di pandemi. Namun ya di sini ada nabi yang namanya Agabus, dan Agabus itu memperingatkan kepada jemaat di Antioquia ya bahwa akan terjadi kelaparan. Kelaparan ya pada waktu itu juga sedang dikuasai oleh kaisar yang bernama Claudius. Ya, nah di sini dicatat semuanya. Mengapa dicatat? Dr. Lukas adalah seorang ya yang cukup detail, kritis. Dia perlu mencatatkan siapa kaisar tersebut karena Dr. Lukas tahu suatu saat yang namanya ini rohani ya, yang namanya kaisar ini pasti duniawi. Nah, yang duniawi ini dicatat oleh sejarah. Ngerti di sini Bapak Saudara? Artinya ya, Alkitab yang dituliskan ini betul-betul terjadi pada waktu itu. Sehingga Alkitab kita boleh diuji bahwa ini betul-betul terjadi, dicatat di sejarah dunia, juga dicatat dengan sejarah Alkitab. Mengerti di sini? Kita bersyukur memiliki Dr. Lukas yang luar biasa. Ya, dia begitu detail, dia begitu mumpuni di dalam sejarah. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, saya pikir ini melebihi nabi sebenarnya. Ya, hebat sekali ya. Balik lagi ke konteksnya di mana mereka mengalami yang namanya bencana kelaparan, dan itu memang terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu memang terjadi, tetapi kita melihat bagaimana yang jemaat di Antioquia memberikan, menabur untuk menyumbang umat-umat Tuhan Kristiani yang di bangsa Yahudi, ya notabene bangsa Yahudi, mereka menyumbang itu untuk kepentingan bersama. Orang-orang Kristen di Antioquia, disitulah pertama kali disebut Kristen. Kalau Bapak baca di ayat yang ke-26 ya.
Nah, mereka menyumbang, baik itu dana, memang lebih banyak dana dibawa oleh Rasul Barnabas dan juga Rasul Paulus. Pada waktu itu, ya, apa namanya? Paulus ini masih bernama Saulus, belum Paulus, ya. Dia belum mendapat nama baru pada waktu itu. Badisoge fungsinya masih sama. Nah, di sini mereka membawa sumbangan itu kepada jemaat di tanah Yudea, lebih tepatnya di daerah atau kota Yerusalem. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, pentingnya komunitas, katakan komunitas. Di dalam komunitas, Tuhan akan memberikan karunia-karunia roh. Di dalam komunitas, Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan. Katakan amin. Di dalam komunitas, Tuhan akan menyediakan apa yang umat Tuhan perlukan. Termasuk karunia demi karunia, termasuk barang-barang materi yang diperlukan. Ya, semua orang dari zaman dulu sampai sekarang perlu yang namanya uang. Ketika ada uang bisa membeli suatu barang termasuk bahan makanan supaya bisa menolong yang bencana kelaparan. Bahkan pada waktu itu menurut tafsiran beberapa ahli teologia, ya, saya baca bahwa bantuan itu juga menolong orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Dan mereka melihat pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan, Tuhan sediakan, ya, Tuhan sediakan ternyata lewat bantuan yang dikirim dari atas, yang dikirim dari wilayah atas maksudnya, ya, di selatan, di utara itu. Antioquia mengirimkan bantuan kepada jemaat di Yudea, di tanah Yudea. Yudea itu lumayan besar. Ya, saya perkirakan dari Yerusalem ke Antioquia sekitar 50 km. Lumayan nggak Bapak Saudara? Kalau jalan kaki pakai keledai, pakai kuda, lumayan ya. 50 km. Dari sini kemana kira-kira? Nah, nggak tahu lah saya ya kalau dari sini kemana. Ya, tetapi kita melihat di sini mereka membantu. Nah, bantuan itu dikirim. Bantuan itu setelah didoakan, ya, menjadi berkat bagi orang-orang percaya di tanah Yudea. Namun juga lebih daripada ekspektasi, mereka melihat bahwa bantuan dana tersebut juga menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Oleh sebab itu, ada nilai ilahi yang kita lihat, yang kita bisa petik dan nikmati di sini, yaitu adalah ketika umat Tuhan menolong di dalam sebuah komunitas, maka bukan hanya dana itu yang berbicara, bukan hanya materi itu aja yang berbicara, namun di situ ada perbuatan Tuhan, ada urapan. Maka urapan itu akan menolong dan menyertai sehingga bisa dimanage dengan baik, sehingga bisa menolong banyak orang. Kita melihat bagaimana Tuhan membuat sebuah bencana atau wabah atau apalah ya, suatu kejadian kelaparan ini menjadi kesempatan untuk berbuat baik dan memberitakan Injil. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus punya cara pandang. Kita melihat di sini suatu saat kalau ada something terjadi di dunia ini yang katanya bulan 3 pandemi akan mulai lagi dengan galak. Bulan 3 di tahun ini. Ya WHO sudah mempresentasikan itu. Oleh sebab itu, ya, kalau kita melihat seperti ini, bisa jadi itu intimidasi, tapi bisa jadi itu peringatan, bisa jadi itu strategi dunia untuk menaklukkan setiap orang, ya, menggiring opini mereka kepada suatu konklusi yang membuat mereka taat kepada dunia. Bisa jadi kita melihat di sini betapa liciknya dunia, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Nah, di sini kita bisa berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga, otomatis kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Katakan amin. Ya,
Yang diutamakan di sini adalah supaya kita benar-benar memahami situasi dunia semakin tidak baik, semakin jahat. Kasih di dunia semakin dingin. Tetapi kita melihat di dalam komunitas umat percaya, walaupun terpisah jarak dan waktu mereka, tetapi mereka saling menolong. Pada waktu itu belum ada handphone, alat komunikasi yang paling cepat hanyalah pakai burung, ya. Surat ditulis, diikatkan di burung dan dilemparkan. Burungnya diterbangin. Nah, tapi itu pun tidak bisa sampai terlalu lebih ratusan mil, nggak bisa. Hanya bisa yang dekat-dekat saja, ya. Nah, kita bersyukur ya hari ini kita bisa bersama-sama di Zoom. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam komunitas ini mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menopang, ya, seperti jemaat di Antioquia menolong jemaat di Yudea. Ya, dalam kelimpahan mereka, bahkan mungkin dalam kekurangan mereka person by person, tetapi mereka mau menabur untuk umat-umat Tuhan bangsa Yahudi di tanah Yudea. Sebelumnya umat Yahudi berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka. Namun lewat kejadian ini ternyata pikiran mereka terbuka. Keselamatan itu untuk semua orang. Ya, saya bukan berdoa supaya bencana terjadi, tetapi kalau suatu saat ada apa-apa terjadi, kita sudah belajar bahwa semua ini perlu di dalam komunitas. Setialah bertumbuh di dalam komunitas. Setialah saling menguatkan, hindari yang namanya saling menghakimi, ya, supaya ketika kita menolong, bahwa pertolongan itu yang kita berikan, taburan yang kita berikan dalam bentuk apapun, itu akan berbuah, bertumbuh dan berbuah, ya. Dan kita melihat mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia dalam komunitas, mengandalkan Tuhan, dan kita akan melihat mujizat terjadi di dalam komunitas kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa, biarlah firman ini menguatkan setiap kami, menolong setiap kami, dan kami dibawa untuk semakin memahami bahwa peran komunitas itu begitu penting. Hamba juga berdoa, kami berdoa bersama-sama untuk bangsa ini, biar Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan bangsa Indonesia. Jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari bencana apapun. Kami minta yang terbaik terjadi buat negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya yang masih menjabat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati agar semua keputusan beliau untuk kepentingan rakyat penuh. Kami berdoa untuk situasi pemilu di tahun ini agar semua berjalan dengan baik. Kami minta kedamaian daripada Tuhan. Kami tolak setiap terorisme, setiap anarkis, setiap pertikaian. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan turun tangan. Tuhan memberkati pemilu di bangsa kami. Kami juga berdoa buat kota kami, provinsi kami Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan sekitarnya. Tuhan memberkati, biarlah setiap kami melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami, biar gereja kami mengalami revival, mengalami berkat-berkat Tuhan, dan mengalami yang namanya kelimpahan di dalam urapan, lumbung, dan juga pekerjaan Tuhan penuh. Kami juga berdoa minta jiwa-jiwa baru di dalam nama Yesus. Mereka yang siap untuk diselamatkan, Tuhan sudah menetapkan semuanya. Kami berdoa buat setiap kami yang akan berbuka puasa hari ini. Berkati puasa kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan beserta dengan kami. Bapa, sertai kami, makanan minuman yang akan kami santap nanti Tuhan juga kuduskan lebih dahulu dengan darah dan firman Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berkati yang kekurangan. Tuhan yang ada di hadapan kami. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Kami mau tetap belajar untuk rendah hati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat berbuka puasa. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tetap andalkan Tuhan. God bless you all. Bye. Shalom Pastor, selamat siang. Selamat berbuka puasa. Selamat siang, God yes. bless you Masih di mobil. semuanya, semangat. Salam Bu Kartini, salam Pak Robi. Ya, Bu Gusvin, Bu Rosi, Tuhan berkati. Ya. Nah, Joseph, God bless you ya semua. Bye-bye. Selamat buka puasa. Ya. Pak Yes nyetirnya lihat ke depan, Pak. Oke, mari ya, God bless, bye.